Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi dua informasi penting buat rekan-rekan semua. Di sini ada informasi terkait dengan pernyataan BKPSDM untuk teman-teman R2 dan R3, dan informasi kedua terkait dengan pengumuman hasil seleksi P3K di tahap 2, teman-teman ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, sebagaimana kita ketahui berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, teman-teman ya, pada tanggal 15 Januari 2025 yang lalu, terkait perpanjangan pendaftaran seleksi P3K tahap 2, yang mana batas waktunya di sini berdasarkan jadwal terbaru itu pengumuman hasil seleksi administrasinya harusnya sudah dimulai pada tanggal 9 sampai 18 Februari. Nah, harus diumumkan teman-teman ya, hasil seleksi administrasi. Tapi satu hal yang perlu diingat bahwa itu ada sanggah ya, masih ada sanggah nantinya. Jadi pengumuman hasil seleksi administrasi di sini itu belum final. Ingat ya, belum final. Nah, oke, kita lihat salah satu Pemda yang kita bisa dapatkan informasinya. Ini dari BKD Jawa Timur atau Badan Kepegawaian Daerah ya, di mana pengumuman hasil sementara. Nah, ini ya, diberikan kalimat hasil sementara seleksi administrasi dan masa sanggah P3K periode 2 tahun 2024. Nah, ini diumumkan 10 Februari, kategorinya periode P3K periode 2, dan ini sudah dibaca atau dilihat ya 7046 kali. Nah, buat teman-teman yang dari Jatim, silahkan di-download di sini ya, dicek pengumumannya. Dan untuk hasilnya bisa juga melalui akun masing-masing. Nah, selanjutnya kita lihat di sini, ini kita sudah buka teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini pengumuman bernomor 800.1.13.2 sekian tahun 2000. Nah, di sini 2024-2025 teman-teman ya, karena ini adalah seksi tahun anggaran 2024. Nah, jelas ya, di sini juga ada. Oke. Nah, berdasarkan hasil sementara seleksi administrasi pada penerimaan P3K periode 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut. Rekapitulasi. Nah, ini ya, hasil sementara seleksi administrasi penerimaan P3K periode 2 dengan jumlah totalnya teman-teman ya, ada 9.442 peserta. Nah, dari 9.442 peserta ini, di sini dirincikan pertama adalah jenis P3K tenaga teknis. Nah, untuk tenaga teknis di sini ada 5.812 yang masuk kategori memenuhi syarat, sedangkan yang tidak memenuhi syarat ada 831 peserta. Nah, dari total yang memenuhi syarat MS dan TMS ini ada 6.643. Ini teknis. Nah, teknis itu rata-rata memang banyak pendaftarnya. Selanjutnya adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di sini 1.356. Selanjutnya yang TMS 114. Jadi totalnya ada 1.470. Nah, selanjutnya ada P3K guru. Nah, guru di sini 1.269, yang TMS 60, totalnya 1.329. Jadi yang memenuhi syarat ada 8.437 dari 9.442 peserta. Nah, makanya disebut hasil sementara karena rekan-rekan yang masuk dalam kategori TMS ini, silahkan melakukan sanggah di instansi manapun, baik teman-teman ada di Jawa Barat, dimanapun itu, Jawa Tengah, silahkan teman-teman ya melakukan sanggah. Itu adalah hak rekan-rekan sebagaimana yang telah disampaikan berdasarkan surat yang dirilis di sini ya oleh BKN. Nah, ini. Jadi nanti hasil finalnya itu pengumuman pasca sanggah. Nah, setelah pengumuman pasca sanggah itu nanti adalah data final
pada tanggal 28 Februari. Jadi buat rekan-rekan yang melakukan sanggah, siap-siap cek and recheck di tanggal 22 sampai 28 Februari. Nah, nanti semua yang masuk di sini, nanti di pengumuman ini, yang lolos ataupun nanti yang dinyatakan tidak lolos, itulah yang final. Dan nanti penarikan data finalnya ada di awal bulan 3. Nah, ini ya, 1 sampai 7 Maret penarikan data final. Oke, teman-teman ya, yang untuk ikut seleksi kompetensi. Jadi buat Jawa Timur ini sudah keluar. Dan selanjutnya ada juga informasi yang tidak kalah menarik atau baik ya, kita simak dari salah satu daerah ya atau Pemda terkait dengan pernyataannya di depan peserta R2 ya, di depan R2 dan R3. R3 teman-teman ya. Oke, silahkan kita lihat atau menyimak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan anak R3. Suaranya mana? Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan R3. Itulah semangatnya kan. Baik. Kami bertiga di sini atau berempat nanti ada Pak Asisten. Izinkan kami menyampaikan sedikit terkait masalah teknis proses ini. Tadi sudah disampaikan panjang lebar juga oleh Bapak Ketua DPR. Kami kira nanti penutup ya, penutup nanti bisa disampaikan oleh Pak Sekda terkait masalah bukti dan pengajuan kita ke sana. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa pada minggu kemarin kami komunikasi dengan pihak Menpan RB dan BKN untuk izin berkomunikasi dan koordinasi langsung ke sana, dan alhamdulillah diberikan izin karena kita nggak boleh langsung ke sana, harus ada komunikasi dengan kementerian. Jadi kita alhamdulillah dikasih izin di hari Rabu, tepatnya di jam pagi. Alhamdulillah kami berangkat ke sana membawakan harapan dan asa kita semua. Ya, terutama adik-adik yang atau bapak-bapak yang honor R3. Kedua, kami juga memastikan teknisnya bagaimana terkait masalah proses ini. Kami dapat keputusan kemarin, informasi dari sana bahwa pertama seluruh yang sisa ini sesuai dengan baik. Pak Sekretaris Ketua DPR yang saya hormati, poin yang pertama bahwa pihak Kemenpan kemarin menyatakan tetap ikuti ketentuan peraturan yang sudah kami berikan ke masing-masing daerah, ke seluruhnya ke daerah. Salah satunya adalah Menpan A634 yang salah satu poin menyatakan proses pengajuan selanjutnya terkait masalah anak honor kita baik R3 maupun R4 yang tidak terdata base PKN yang tengah proses pelaksanaan ujian pendaftaran untuk tahap kedua tahun ini diajukan pada saat setelah selesai proses tahap kedua tahun ini. Itu sama-sama kita sudah pahami ya. Itu yang tetap ditegaskan di sana. Namun walaupun demikian, kemarin kami bertekad atas nama perintah pimpinan pemerintah Kota Salam, hal ini Pak Sekda dan Ketua DPR bersinergi dengan kami tetap berkomitmen kemarin mengajukan melebihi waktu atau mendahului waktu, ya, mendahului waktu mengajukan sesuai dengan ketentuan. Kita dipersilahkan untuk nanti setelah selesai tahap kedua, yaitu estimasi di sekitar bulan Mei dan bulan Juni. Namun Bapak ini mengingat asa Bapak Ibu sekalian, kami beranjak ke sana dan membawa
surat usulan wali kota Sumsalam, pemerintah kota Sumsalam yang langsung kemarin diserahkan mendahului waktu ya, kami diserahkan oleh Bapak Ketua Dewan, Pak Sekda, dan kami di sana kemarin. Kita serahkan aja dulu. Masalah nanti bagaimana, di prosesnya nanti setelah bulan 5 atau bagaimana, itu silakan. Itu sudah ranah mereka. Yang penting kita sudah ajukan, lengkap ada buktinya, surat tanda terima sudah ada. Ya, itu yang pertama. Terus kemudian kawan-kawan yang anak honorer yang tahap kedua, selesaikan juga proses pendaftaran dan proses pelaksanaan nanti ujian di tahap kedua. Setelah itu maka akan kita ajukan juga sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Kemenpan 3634 tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan singkat. Nanti selanjutnya mungkin ditambahkan oleh Pak Aziz atau Pak Sekda. Intinya apa yang sudah menjadi komitmen kami kemarin bersama kita dengan para R3 atau anak honor yang ada berkonsultasi dengan Pak Sekda kemarin, kita komitmen sudah menyampaikan ya. Dan tambahannya Pak Sekda, Pak Ketua DPR, nanti ke depan kami sudah sampaikan juga ke Pak Sekda bahwa seluruh SKPK nanti dikoordinir oleh Pak Sekda melalui bagian organisasi, akan silahkan menyusun formasi ya, silahkan menyusun formasi. Mari sama-sama kita kawal supaya nanti harapan kita seluruh yang ada terdaftar honor di SKPK masing-masing untuk dapat diakomodirlah ya di dalam informasi jabatan atau di peta jabatan masing-masing, sehingga nanti kami bisa mengusulkan, bukan kami yang menyusun ya, kami mengusulkan jika diminta langsung dari Kemenpan nantinya. Itu kami yang kedua. Mungkin hal ini, penyusunan ini hal poin yang paling penting juga, mengingat waktu sudah ada beberapa bulan lagi, mungkin sampai akhir tahun ini, pertengahan tahun ini, sesuai dengan ketentuan Kemenpan tadi. Kami kira itu menjadi poin perhatian kita bersama dan sama-sama kita kawal bersama, sehingga nanti itu menjadi keputusan yang terbaik untuk kita bersama. Dan yang paling penting adalah terakhir, nanti itu bukan ranah kami, adalah anggaran. Ya, anggaran nanti kebetulan di sini ada Pak Sekda selaku ketua anggaran, tim anggaran, dan ada Pak Ketua DPR selaku pihak legislatif yang masalah anggaran nanti sama-sama mungkin sudah dapat memberikan formula-formula yang bisa dibuat nanti untuk menjadi keputusan yang terbaik bagi anggota honor, anak honor kita yang terdata atau tidak terdata pada Kota Sumsalam untuk tahun ini. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan.